Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abin Noval Imtiaz, mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Islam Indonesia semester 3 oleh dosen pengampu Bapak Fatur Rahman. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang sejarah Islam Indonesia atau sejarah masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Pada pembahasan ini memiliki 3 subbab. Yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Kemudian yang kedua, kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Kemudian yang ketiga, kepercayaan atau keyakinan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Baik, yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia pra-Islam atau sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Ini berawal dari sebelum Masehi hingga datangnya 1 Masehi. Nah, kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman dahulu yaitu disebut dengan kehidupan prasejarah atau prasejarah. Apa itu prasejarah? Prasejarah adalah kehidupan di mana mereka belum mengenal yang namanya huruf atau tidak mengenal tulisan. Bahkan mereka dikatakan oleh persejarawan mereka tidak bisa yang namanya membaca, menulis. Akan tapi mereka masih menggunakan batu, logam, dan kayu pada saat itu. Nah, kehidupan prasejarah ini mereka hidup dengan kelompok-kelompok kecil yang tinggal di tempat-tempat strategis, yaitu seperti pinggiran sungai, pinggiran hutan, dan pinggiran pantai. Mengapa demikian? Karena mereka hidup langsung dengan alam. Mereka tidak memiliki pencarian utama atau mata pencarian pada saat itu. Mereka langsung berburu. Apabila mereka ingin makan, mereka berburu ke hutan, kemudian mencari ikan di sungai, kemudian mencari ikan di pantai juga, mencari makanan di pantai. Inilah yang mereka lakukan sebelum mereka mengenal yang namanya bercocok tanam. Kemudian lambat laun berkembangnya zaman, pada saat itu mereka mulai mengenal yang namanya bercocok tanam. Mereka mulai berkebun, mereka mulai pergi ke sawah pada saat itu. Ini hingga abad ke-1 Masehi mereka baru mulai bercocok tanam. Kemudian kehidupan mereka juga pada saat itu mereka hidup di pinggir pantai. Mengapa? Karena ketika perkembangan zaman dimulai, mereka mulai berdagang melalui pantai-pantai atau melalui pesisir pada saat itu antara negara melalui kapal laut. Pada saat itu mereka ketika datang barang, mereka menunggu di pesisir, kemudian mereka langsung transaksi di sana. Itulah yang mereka lakukan sebelum datangnya Islam atau bisa disebut prasejarah. Dan yang kedua, pembahasan tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Ini dimulai dari abad ke-4 Masehi hingga abad ke-7. Kehidupan ini berawal dari masuknya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kerajaan pada saat itu yang terkenal adalah 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Tarumanegara, kemudian yang kedua Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Kerajaan Tarumanegara ini berada di wilayah Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya. Kerajaan ini didirikan oleh Maharesi, kemudian memiliki puncak kejayaan itu pada masa Raja Purnawarman. Kemudian kerajaan Hindu ini memiliki banyak peninggalan di Jawa Barat sampai saat ini, seperti banyaknya candi, kemudian prasasti. Bisa Anda lihat ke Jawa Barat langsung atau bisa lihat di video-video. Kemudian yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Japunta Sri Jayansa. Kerajaan ini menjadi simbol kerajaan terbesar di Sumatera pada saat itu. Kerajaan ini juga sempat menguasai daerah Jawa Barat hingga daerah Melayu pada saat itu. Kemudian kehidupan sosial dan budaya ini mencakup perdagangan. Perdagangan mereka berkembang ketika keluar masuknya budaya-budaya lokal dan budaya-budaya asing ke negara Nusantara. Keluar masuk begitu. Mereka berkembang dengan peradaban-peradaban orang luar. Kemudian mereka juga mulai menggunakan logam-logam, batu-batu, emas-emas dengan berbagai macam corak. Itu mulai dari perdagangan dan peradaban orang-orang luar. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan atau keyakinan masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Ini pada abad ke-4 Masehi, sebelum abad ke-4 Masehi,
belum adanya kerajaan-kerajaan Islam, atau sebelum, lebih tepatnya lagi sebelum abad ke-7 Masehi, sebelum Islam berjaya di Indonesia, itu mereka mempercayai yang namanya dinamisme dan animisme. Apa itu dinamisme? Dinamisme adalah kepercayaan mereka terhadap roh-roh halus dan juga nenek moyang mereka. Mereka mempercayai bahwa dunia ini atau alam semesta ini memiliki roh-roh halus yang menggerakkannya, yang mengaturnya. Mereka juga mempercayai atau meyakini bahwa nenek moyang mereka lah yang paling benar. Nenek moyang mereka lah yang harus diikuti. Ini kata nenek moyang, ini kata leluhur kami, ini ada adat leluhur kami. Itulah mereka yakini sebelum datangnya atau berkembangnya peradaban pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya, keyakinan animisme. Keyakinan animisme adalah keyakinan di mana bahwa mereka meyakini bahwa benda-benda atau pohon-pohon atau gunung-gunung atau lautan itu memiliki keajaiban khusus, memiliki magic, memiliki kekuatan yang dapat mengatur kehidupan mereka, yang dapat berdampak bagi kehidupan mereka. Mereka percaya bahwa pohon ini dapat memberikan mereka manfaat, bahwa lautan ini dapat menolak mereka dari bahaya. Itulah yang mereka yakini sebelum datangnya Islam. Bahkan sampai saat ini mereka masih di Indonesia masih banyak keyakinan dua hal ini, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian selanjutnya, kepercayaan mereka juga pada saat itu sebelum mengenal Islam, mereka percaya kepada agama-agama Hindu dan Buddha, hingga datangnya agama Islam pada abad ke-7 Masehi di Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan dari tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.